Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Purwitasari. Saya adalah dosen tetap pada Prodi Farmasi Stikes Notokusumo Yogyakarta. Saya telah memulai karir sebagai dosen sejak tahun 2011 dan telah mengabdi di Stikes Notokusumo Yogyakarta sejak tahun 2019. Di sini saya diberikan mandat untuk mengampu pada bidang kimia farmasi, antara lain adalah pada mata kuliah kimia farmasi dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pernyataan diri terkait unjuk kerja pada Dharma Pengajaran Perguruan Tinggi. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah dengan metode DIA, Delivery, Interaktif, dan Assessment. Delivery atau penyampaian materi dilakukan secara tatap muka di kelas, dan materi diberikan dalam bentuk soft file kepada mahasiswa. Referensi atau literatur diberikan dalam bentuk e-book atau juga dalam bentuk buku cetak yang dapat diakses di perpustakaan. Interaksi antara dosen dan mahasiswa berlangsung selama tatap muka di kelas atau juga melalui konsultasi di luar kelas dan juga dapat melalui grup WhatsApp yang dibentuk pada setiap kelas pada mata kuliah masing-masing. Assessment meliputi bentuk kuis, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Metode pembelajaran dilakukan dengan model kombinasi sinkronus dan asinkronus. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan micro-teaching pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kimia Farmasi Dasar dengan kode FARF404. Micro-teaching dilakukan pada pertemuan ke-10, yaitu tentang topik larutan dan campuran, serta khususnya mempelajari mengenai konsentrasi larutan dan campuran. Materi yang diberikan ini sudah sesuai dengan RPS dan kontrak perkuliahan. Mata kuliah Kimia Farmasi Dasar ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh pada semester 1. Mata kuliah ini diberikan guna mendukung CPL, khususnya pada penguasaan ilmu kimia farmasi. Capaian pembelajaran yang dibebankan kepada mata kuliah ini adalah menguasai teori, metode, konsep dalam bidang kimia farmasi, serta aplikasinya yang mendukung pengembangan ilmu dan praktik kefarmasian. CPL diturunkan pada CPMK yang berkesesuaian dengan bidang keilmuan kimia farmasi. Mari kita simak sajian micro-teaching pada mata kuliah Kimia Farmasi Dasar. Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di mata kuliah Kimia Farmasi Dasar, ya. Topiknya lanjutan dari kemarin, larutan. Hanya saja yang kali ini kita nanti akan fokus mempelajari terkait dengan menghitung konsentrasi larutan dan campuran. Ya. Sebelum kita mulai, mungkin berdoa dulu. Varial dipimpin berdoa dulu, silahkan. Ya, cukup. Kita lanjutkan ya. Dari yang kemarin ada yang mau ditanyakan dulu apa tidak? Tidak ada ya. Oke, kita lanjutkan kalau gitu. Larutan itu apa? Ada yang tahu larutan? Bedanya campuran yang lain, misalnya suspensi, emulsi, terus yang lain gitu, dengan larutan bedanya apa? Kemarin kan sudah belajar jenis-jenis campuran ya. Ada yang homogen, ada yang heterogen. Nah, kalau larutan itu adalah
campuran yang homogen. Salah satu jenis campuran homogen antara 2 atau lebih zat yang terdiri dari zat terlarut atau disebut solut dan pelarutnya disebut solvent. Nah, dalam larutan ada namanya ukuran kelarutan. Kelarutan itu adalah jumlah maksimal zat terlarut yang bisa terlarut pada waktu keseimbangan dengan bagian padat yang pada suhu tertentu ya, yang tidak terlarut. Jadi misalnya kalian mencampurkan 1 kilo NaCl atau garam ke dalam 1 liter air, apakah semua larut? Belum tentu ya. Jadi ada ukuran kelarutan. Misalnya gula, 1 kilo gula dalam 1 liter air, apakah semua larut? Belum tentu ya. Bisa jadi kelarutan garam dengan kelarutan gula berbeda ukurannya ya. Nah, itu nanti ada tingkat kelarutan zat-zat tertentu. Nah, itu nanti kalau dalam bidang farmasi kalian akan mengukur kelarutan obat dalam sediaan. Nah, sediaan misalnya paracetamol bikin sirup, atau apalagi misalnya aspirin bikin sirup, berbeda kelarutannya sementara kadarnya, dosisnya harus sama, maka ada ukuran-ukuran kelarutan yang harus disesuaikan ya, yang harus diketahui. Kemudian larutan jenuh. Larutan jenuh itu adalah larutan yang berada dalam keseimbangan antara zat terlarut dan tak terlarut. Jenuh itu kalau sudah maksimal antara zat terlarutnya, sudah solventnya sudah tidak mampu lagi melarutkan solut, itu namanya berarti larutannya sudah jenuh. Seperti itu. Nah, ini nanti hati-hati untuk sediaan-sediaan yang sifatnya jenuh, konsentrasinya jenuh. Nanti kalau terlalu jenuh, ada perubahan misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan, ada faktor seperti suhu, tekanan, dan lain-lain, sediaan bisa mengendap kembali. Ya, itu terutama apalagi kalau sediaan-sediaan injeksi, misalnya manitol untuk infus dan segala macam, itu kalau suhu dingin sedikit dia sudah mengkristal. Nah, itu sediaan-sediaan farmasi harus berhati-hati pada hal-hal seperti itu. Nah, contoh larutan, ini contoh umum pada hal-hal sehari-hari. Ya, ada larutan bentuk padat, bentuk cair, bentuk gas. Ya, yang bentuk padat misalnya kuningan, itu campuran dari berbagai macam zat terlarut, ada zinc, ada hidrogen, ada tembaga ya, campuran di situ ya, saling melarutkan satu dan yang lain. Kemudian cair ya, yang paling banyak kita kalau asumsinya kalau larutan itu bayangannya cair, tapi tidak selalu ya, ada yang padat, ada yang gas juga gitu. Yang paling lazim adalah yang cair, misalnya air laut, cuka, soda, minuman yang biasa kita minum ya, teh manis jumbo, es teh jumbo. Nah, kan isinya dari seduhan teh yang terlarut, pada pelarutnya air, ada gula, ada macam-macam ya. Kemudian gas, ada udara ya, udara itu juga larutan, macam-macam zat terlarut, ada nitrogen, ada oksigen, karbon dioksida, sisa-sisa pembakaran ya, hidrogen, lain-lain itu campur menjadi satu di udara. Gas alam ada alkana, alkena, alkuna ya. Gas alam itu campuran dari metana, etana dan lain-lain. Ya. Contohnya itu larutan. Nah, kalau dalam bidang farmasi, contoh larutan sirup paling lazim, sirup ya, paracetamol, yang lain-lain itu. Sirup bisa berbentuk macam-macam ya, yang untuk neonatus, untuk bayi bisa dalam bentuk drip ya, bentuk tetes ya, atau kalau yang untuk anak-anak dan balita dan anak-anak adalah bentuk sirup ya, sirup biasa, sirup oral biasa. Kemudian yang lain ada eliksir ya, untuk jenis obat tradisional paling lazimnya obat tradisional ada eliksir, tinktura ya, saturasi. Kemudian jenis-jenis sediaan ini sediaan kategori biasanya kategori sediaan
steril, ya. Ada tetes mata, tetes telinga, tetes hidung, infus, injeksi, ya, itu larutan semua. Jadi kenapa kita butuh belajar larutan, ya karena kita harus mempelajari ini, sediaan-sediaan ini, baik cara pembuatannya, prinsip-prinsip sediaan, dan lain. Kemudian kriteria kelarutan. Kalau dalam farmakope, ini ada beberapa kriteria: sangat mudah larut, very soluble, mudah larut, freely soluble, larut, soluble, agak sukar larut, sparingly soluble, sukar larut, slightly soluble, sangat sukar larut, very slightly soluble, praktis tidak larut, practically insoluble. Nah, perbandingannya untuk mengkategorikan ini, yang sangat mudah larut misalnya jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan satu bagian zat. Berarti kalau sangat mudah larut, jumlah pelarutnya kalau 1:1, kurang dari 1 bagian pelarut sudah bisa melarutkan 1 bagian zat terlarut. Ya, itu kategorinya. Semakin banyak jumlah pelarut yang dibutuhkan dan berbanding 1 bagian zat, maka berarti dia semakin sukar larut. Ya, makin besar jumlah pelarut yang digunakan untuk melarutkan 1 bagian zat. Terus mekanisme pelarutan, ya. Dari molekul solut, obat itu akan kemudian mengalami disolusi, ya, disolusi. Nanti fasenya hilang dari bentuk kristalnya atau bentuk padatnya, akan kemudian terbentuk rongga di dalam molekul pelarut, kemudian molekul solut masuk ke dalam rongga tersebut. Ya, solut dia akan lepas dari kristalnya, molekulnya yang tadinya membentuk partikel kristal akan lepas, kemudian solvennya ini membentuk selubung, ya, selubung, kemudian solutnya diselubungi oleh solven, kemudian nah, ya, lebih detailnya lagi seperti ini, ya, ini kalau polar, ya, terutama ini kalau polar contohnya adalah air yang melarutkan senyawa polar yang lain yang terion. Jadi ini solutnya akan lepas, diselubungi oleh molekul-molekul solvent. Seperti itu. Ya. Kemudian pada solvent nonpolar, kalau pada solvent nonpolar gimana? Pada senyawa-senyawa nonpolar yang larut pada solvent nonpolar. Kalau tadi contohnya kan pada solvent polar, air, ya, dipol-dipol. Nah, kalau ini gaya yang terlibat adalah misalnya gaya lemak van der Waals, gaya London, kemudian misalnya lagi adalah seperti ini gaya London, ya, gaya dispersi London. Ini nanti akan elektron pada molekul solut dan solvent itu akan bergerak di dalam partikelnya. Ya, kemudian akan mengalami polarisasi sesaat, ya, mengalami polarisasi sesaat, kemudian menginduksi polarisasi pada molekul tetangganya. Nah, itu gaya London. Kemudian kalau solvent semipolar, nah, solvent semipolar misalnya contohnya keton, alkohol, itu bisa menginduksi derajat polaritas dalam molekul solvent yang nonpolar. Benzen misalnya yang nonpolar itu akan mudah terpolarisasi menjadi larut dalam alkohol. Misalnya alkohol itu kan sifatnya semipolar, ya, tapi dia bisa menginduksi polarisasi pada solvent-solvent yang nonpolar, sehingga dia bisa larut dan bercampur antara solvent semipolar dengan solvent yang nonpolar, ataupun demikian juga antara solvent yang semipolar dengan solvent yang polar. Konsentrasi larutan, kita tidak terlepas kalau dalam bidang farmasi tidak terlepas dalam pengukuran konsentrasi larutan atau campuran, ya, karena sediaan farmasi seperti yang kita sebut tadi, ada sirup, ada eliksir, ada injeksi, itu adalah solvent yang membawa obat, ya, jadi obatnya ada terbawa dalam sediaan. Nah, obat itu pasti harus punya kadar tertentu sesuai dosisnya, ya.
kadar tertentu sesuai dosisnya, maka harus bisa menghitung konsentrasi larutan. Kalau tidak bisa menghitung konsentrasi, maka akan kesulitan membuat sediaan obat nanti, merancang sediaan dan segala macam. Ya. Konsentrasi larutan adalah banyaknya solut dalam larutan. Ya. Disebut encer atau dilute. Kemudian kalau konsentrasinya kecil disebut pekat, concentrated kalau konsentrasinya tinggi, disebut jenuh, saturated kalau konsentrasinya tepat pada kelarutan maksimal. Ada dua cara menghitung konsentrasi. Nanti pada pertemuan ini kita pelajari dulu yang cara fisika ya, nanti cara kimia pada pertemuan selanjutnya. Yang cara fisika contohnya adalah menghitung persen kerapatan ya. Persen ada persen bobot per bobot, bobot per volume, volume per volume ya. Pak, kalau cara kimia nanti dihitung dengan unit-unit satuan, molaritas, normalitas ya, ppm, fraksi mol ya, dan molar. Ini konsentrasi sebagai perbandingan banyaknya solut terhadap banyaknya larutan. Nah, contohnya ini dulu, cara fisika. Prinsip dasarnya seperti ini ya. Ada persen bobot per volume. Ada persen bobot per bobot. Ada persen volume per volume. Ada densitas atau berat per volume. Ya. Ini adalah unit-unit yang biasa digunakan untuk menyatakan dosis pada sediaan. Misalnya kalian tahu tetes mata, sendo, sitrol, atau tetes mata kloramfenikol ya. Misalnya tetes mata kloramfenikol, konsentrasi kloramfenikolnya 0,25%. Nah, 0,25% itu dinyatakan dalam yang mana? Persen yang mana nih? Harus tahu ya. Nah, ini nanti kita belajar cara menghitungnya ya. Persen bobot per volume artinya massa komponen per volume campuran kali 100%. Berat bobot per bobot, massa komponen dibagi massa campuran dikalikan 100%. Bobot per bobot biasanya pada sediaan padat, semi padat, misalnya salep, krim, betametason, dan lain-lain ya itu. Nah itu. Kemudian volume per volume adalah volume komponen dibagi volume campuran kali 100%. Sementara berat densitas ya, atau dinyatakan dalam berat per volume, itu adalah massa komponen dibagi volume campuran. Misalnya sirup itu, kalau sirup kadang-kadang tidak dinyatakan dalam persen bobot per volume ya, kadang dinyatakan juga dalam densitas. Misalnya sirup paracetamol, setiap 5 ml mengandung berapa miligram paracetamol ya kan? Berapa miligram paracetamol dalam setiap 5 ml sirup, seperti itu misalnya ya. Nah, kita sekarang latihan ya, latihan cara menghitung konsentrasi larutan atau campuran. Misalnya ini contoh umum dulu ya, suatu logam campuran tembaga dan aluminium mengandung 65,6 gram tembaga dan 423,1 gram aluminium. Nah, hitung persen berat komponen masing-masing. Bobot per bobot yang tembaga, ya tinggal dibagi saja bobotnya tembaga berapa, dibagi komponen total. Kan persen itu terhadap total berat ya. Berat komponen terhadap total beratnya berapa. Ya, totalnya 65,6 ditambah 423,1 gram. Ya, tinggal itu dibagi totalnya berapa kali 100% sama dengan persentase bobot tembaga. Yang aluminium juga gitu sebetulnya. Prinsipnya sama, 423,1 dibagi totalnya berapa kali 100%. Atau karena ini totalnya cuma dua campuran ya, tembaga dan aluminium, maka bisa juga yang aluminium dihitung dengan 100% dikurangi persentasenya tembaga. Gitu. Itu contoh umum. Kalau contoh yang berikutnya ini nanti contoh yang dalam bidang kefarmasian nih.
salep kloramfenikol 2% dan salep mata 1%, ya. Salep kloramfenikol 2% dan salep mata kloramfenikol 1%. Berapa kloramfenikol yang diperlukan untuk membuat 700 gram salep? Nah, hal-hal seperti itu kalian harus tahu cara menghitungnya. Ya. Terus ada lagi, ya, yang spesifik dalam hal ini adalah misalnya, ini kesetaraan ya. Contoh nomor 3, krim betametason 0,1%. Sementara yang digunakan untuk membuat salep atau krim, ya, itu adalah betametason valerat. Itu derivat dari betametason. Padahal dosis yang harus ada adalah betametason 0,1%. Sementara yang dipakai untuk membuat sediaan adalah betametason valerat. Bobot molekulnya beda, tapi harus setara dosisnya dengan 0,1%. Nah, hitung-hitungnya gimana? Contohnya ini ya. BN betametasonnya itu 392, karena betametason sama betametason valerat beda struktur ya. Ini betametason valerat ada esternya di sini. Ini beda bobot molekul jadinya. Yang betametason valerat lebih berat. Padahal dosisnya tadi 0,1% harus setara betametason ya, betametason ointment 0,1%, tapi pakainya betametason valerat. Nah, cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya gini ya, cuma tinggal perbandingan aja ya, betametason valerat dibagi BM betametason dikalikan gram betametason. Jadi 0,1% betametason kan yang harus ada dalam artinya 0,1 gram betametason per 100 gram salep. Sementara betametason valerat, BM-nya betametason valerat 476,6, BM-nya betametason 392,5. Dikalikan yang harus ada dalam setiap 100 gram adalah 0,1 gram betametason. Maka betametasonnya di setiap 100 gram salep ada 0,12 gram. Itu berarti 0,12 gram betametason valerat setara dengan 0,1% betametason. Kemudian ya, ini ya kesimpulannya 0,1% betametason sama dengan 0,12 gram betametason valerat per 100 gram salep. Nah, ini contohnya ya, betametason. Kalau yang ini beda lagi, bukan valerat, tapi betametason dipropionat. Ya, esternya beda lagi. Nah, itu nanti tergantung BM-nya dipropionat ini berapa. Ya, cara menghitungnya sama. Ya, ini dipropionat. Ini contoh lagi kloramfenikol ya. Kalau setiap misalnya salep kalmisetin, setiap gram salep mengandung kloramfenikol 20 mg. Berarti berapa persen? Kalmisetin, ini kan tulisannya gini kan, setiap gram salep mengandung kloramfenikol 20 mg. Setiap gram. Kalau dalam 100 gram salep berapa? Tinggal dikalikan 100 gram. 20 mg dikalikan 100, 20 kali 100, 2000 mg. 2000 mg itu berapa? 2 gram. Berarti 2 gram dalam 100 gram salep. Berarti berapa persen? 2%. Ya, 2 gram dalam 100 gram salep. Terus contoh lagi ini tadi yang bobot per bobot ya. Ini bobot per bobot. Ini volume per volume, misalnya kalian mau membuat disinfektan untuk hand sanitizer lah ya, misalnya hand sanitizer atau apa, itu kan hanya sebetulnya prinsipnya alkohol 70%. Nah, kalau kalian mau bikin disinfektan alkohol 70%, 1,5 liter, berapa volume alkohol 96 yang diperlukan?
Misalnya kalian punya stok alkohol 96, mau bikin alkohol 70% sebanyak 1,5 liter untuk disinfektan hand sanitizer misalnya. V1M1 sama dengan V2M2 ya. V1-nya misalnya V1-nya volume 1-nya 1,5 liter, konsentrasi M1 konsentrasinya 70%. V2-nya dicari berapa? M2-nya 96%. Ya, V1M1. Asalkan ruas kanan dan kiri semua satuannya sama. Kalau di kanan satuannya liter, di kiri satuannya liter. Di kanan konsentrasinya persen, di kiri konsentrasinya juga persen. Di kanan konsentrasinya molar, di kiri konsentrasinya harus molar. Terus itu contoh lagi yang itu volume per volume ya, persen volume per volume. Contoh lagi persen bobot per volume. Ini bobot per volume biasanya yang larutan-larutan. Misalnya membuat larutan fisiologis NaCl. NaCl fisiologis itu NaCl 0,9% bobot per volume. Sebagai asesmen hari ini, saya bagikan kertas untuk mengerjakan kuisnya sederhana saja ya, hanya 2 soal. Silakan dikerjakan di lembar ini, dikasih nama dan NIM. Karena cuma 2 soal, waktunya 10 menit saja ya. Nah, kelihatan kan ya, silakan dikerjakan. Yang pertama, salep gentamisin 0,1% ya, BM-nya sudah diketahui. Cara mengerjakannya seperti yang tadi, yang betametason valerat. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Yang belum selesai masih ada 1 menit 45 detik. Oke, itu adalah pertemuan kita hari ini ya. Nanti nilai kuis akan saya masukkan ke dalam nilai hasil asesmen akhir ya. Sudah cukup ya, cukup jelas untuk hari ini. Baik, terima kasih untuk atensinya hari ini. Kita tutup dengan berdoa ya, sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya minggu depan. Demikian sajian pernyataan diri terkait unjuk kerja pada Dharma Pengajaran Perguruan Tinggi. Saya Dian Purwitasari mengucapkan terima kasih.